Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebermula fardu atas segala yang akil baligh mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia daripada anak cucu Adam alaihis salam. Nah, jadi Nabi kita Muhammad itu anak cucu Nabi Adam alaihis salam. Kalau kita melihat silsilah Nabi jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas itu ketemu dengan Nabi Ismail alaihis salam. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anak oleh Nabi Ibrahim, ya kan? Nah, Nabi Ibrahim itu naik ke atas. Ada namanya Nabi Nuh alaihis salam. Jadi Nabi Nuh itu dia tuh Nabi juga. Dia tuh Nabi juga. Naik ke atas ketemu dengan Nabi Idris alaihis salam. Berarti Nabi Idris itu dia tuh Nabi Muhammad. Naik ke atas Nabi Sis. Naik ke atas Nabi Adam alaihis salam. Nah, jadi itu ada di antara silsilah sama itu. Cuma ada kita lihat di dalam hadis Mi'raj. Hadis Mi'raj itu kan Nabi kita ketemu Nabi Adam. Ya Allah. Nabi kita ketemu Nabi Idris. Nabi kita ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Adam di langit pertama, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Cuma ada yang antik, ada yang aneh. Apa yuk? Nabi Idris alaihi salam. Kalau Nabi Adam ketika ketemu Nabi, marhaban bibni saleh, selamat datang wahai anakku yang saleh, bil ibni saleh. Kalau Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, ya kan? Itu seberataan mengata bil akhi saleh, marhaban bil akhi saleh, selamat datang wahai desanakku nang saleh. Kan desanak pada Nabi ini kan desanak sama itu. Cuma Nabi Adam ngiau Nabi Muhammad anak yang saleh. Nabi Ibrahim sama. Ujian Nabi Ibrahim marhaban bil ibni saleh. Karena Nabi Muhammad itu kan keturunan Nabi Ibrahim. Nah, yang antik itu di mana? Yang antik itu ketemu Nabi Idris. Padahal Nabi Idris itu kalau naik silsilah ke atas, Nabi kita tuh ada tutusan keturunan Nabi Idris alaihissalam. Ternyata Nabi Idris itu ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Idris di langit keempat, itu ujar Nabi Idris marhaban bil akhi as-saleh. Sidin menyambat akhi as-saleh, wahai saudaraku yang soleh. Nah, disinilah ada istinbat. Inilah tawadhu'nya Nabi Idris alaihis salam. Padahal jakanya sidin itulah menyambat marhaban bil ibni soleh, patut nang kaya apa Nabi Ibrahim, nang kaya apa Nabi Adam, patut benar. Cuma itulah tawadhu'nya Nabi Idris alaihis salam. Mudahan kita termasuk orang nang tawadhu. Kalau nang anom mencium nang tuha itu hak, itu wajar. Jadi mun ada orang tuha mencium nang anom itu luar biasa. Itu namanya tawadhu namanya. Gitu ta.
Nah jadi oleh karena itu masing-masing lah iktibar untuk mengapa ini mencium ini. Sidin tuha, sidin rancak ketemu Ramadan, seorang anom hanyar haja baliknya, hanyar haja beribadahnya. Itu si tuha mencium ke anom, nang dipandang apa? Inya kada berdosa. Ya Allah, aku banyak hidup banyak dosa. Gitu. Saling menghormat, saling mencintai, saling menghargai. Mudahan akhlak kita kayak Nabi Idris alaihi salam. Jadi Nabi Idris itu tawadhu. Padahal jakanya mengiau Nabi Muhammad itu dengan anak patut. Karena Nabi Muhammad itu kan naik ke atas Ismail, naik ke atas Ibrahim, naik ke atas Nabi Nuh, naik ke atas Idris, naik ke atas Nabi Sis, naik ke atas Adam alaihis salam. Nah, cuma yang kita sahih tadi kisah Nabi Idris alaihis salam. Mudahan kita tuha-tuhanya jangan sombong. Mudahan kita kayak arwah guru Seman. Mudahan kita kayak guru Saklim Ma'ruf. Duduk lawan mengaji guru Seman. Padahal murid guru Seman mengaji lawan anak kemanakan abah guru sekumpul. Orang behari itu kadida gengsi itu dede. Unda tuha, ini hanya lahir ini nek. Sesingot panjang aku. Gitu. Kada kayak itu tuh orang behari umpat tajallul, umpat mahina akan diri. Iya kah? Itu padahal yang disampaikan tuh alim pada nang menyampaikan. Berapa tahun mengaji di Makkah arwah guru Saman tak? Cuma orang behari itu tawadhu'nya tuh nang luar biasa. Gitu tak? Mudahan akhlak kita kayak itu. Wa min fitnatil alim, di antara fitnah orang alim nang hati kada bersih. Wa min fitnatil alim karahatu kalamil gairi, kada senang mendengar pandir orang. Nang nyaman tuh seorang bepandir nak mengacak mikrofon aja hidup. Jadi kaya hantu mik tuh ngarannya, hantu mik ngaran. Punya berbunyi sidin tak? Gitu. Mulai ajan iya, kamat iya, yahayu kayum iya, imam iya, wirid iya, doa iya. Padahal nang lain ada aja nang patut dinta. Aku aja sidin mikrofon menukar. Di palarakan sidin rupanya. Nah, ditetelah. Paham buntong lah. Mudahan hati bersih nah. Mudahan hati tawadhu nah. Jangan rasa si tuha jangan maulah sombong. Sekolah tinggi kada maulah sombong. Mantang-mantang sekolah keluar benua. Ya kala lalu kada ingat lagi lawan guru daraba. Kada ingat lagi lawan guru alif beta. Nah, gitu. Kada kayak itu dano Nabi melajari. Nah, sama itu. Nah, sudah kita lihat sambungannya. Jadi Nabi Muhammad itu jar anak cucu Adam lagi merdeka, ya kah? Merdeka, yakni merdeka. Mengapa yo Mufti Jamaluddin menyambat merdeka yo? Karena orang-orang Yahudi kada senang lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dipadahkan anak budak. Karena kan Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail. Ismail itu anak Nabi Ibrahim nang kawin lawan Siti Hajar. Siti Hajar itu asalnya budak Siti Sarah. Gitu kalau kisah anunya nih. Gitu tak. Nabi Ibrahim keluar pada Babilonia, keluar pada kampung kampung Persia, Raja Namrud gitu teh. Jadi keluar pada situ imbah dibakar tadi teh. Cuma hidup takutan juga Namrud. Dah keluar aja pada benua sini. Jadi Nabi Ibrahim membawa Siti Sarah, membawa anak kemanakan Nabi Lut. Karena Nabi Lut tuh anak kemanakan gitu. Cuma Nabi Lut singgah di kaum Sodom. Sidin kawin lawan orang Sodom. Dan Sidin dilantik jadi nabi, jadi rasul di kaum
Sodom. Gitu. Oleh karena itu kan laki-laki sama laki-laki disebut apa aja? Sodomo apa? Sodomi. Sodomo ngaran orang. Nah, di Sodomnya aja ada karena kaum Sodom lah yang pemulaan nang gawian laki-laki sama laki-laki gitu. Mengapa Lut itu disebut Lut? Karena Lut itu orang yang bersengatan menegah gawian liwat. Liwat itu kan talimpua. Ada aja di muka takaburit gitu. Itu namanya liwat talimpua. Paham buntang? Nah, gitu. Lalu masuk Mesir. Di situ ada raja zolim. Melihat Siti Sarah nih bungas, lalu diambil bini. Cuma si raja ini punya hendak mengumpuli setruk. Punya bejauh ampih setruk. Lucu juga setruknya tuh. Punya beparak ke Siti Sarah setruk. Punya bejauh ampih. Nyarat ilmunya ini bibinian nih. Punya ada ilmu ini perlu dikaji ini nih. Kada usaha ilmu karate kuntau segala bila pancak silat. Punya beparak satruk. Lalu ujar si raja Ikam ini siapa? Sekalinya bepadah ulun adalah istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan ampun. Lalu dilapas, dibiarkan. Lalu mau unjuk hadiah raja dah, iya ngarannya Siti Hajar. Jadi Siti Hajar itu asalnya budak Siti Sarah. Nabi Ibrahim itu saben malam berdoa, ya Allah, ulun sudah tua, mudahan ulihi anak. Rupanya nang bini ini saben malam mendengar doa laki itu rasa maras juga. Jadi bagus doa sama itu, ya Allah. Makalahi jangan. Aku aja nang bini kan dari doa. Nah, ada aja anak tuh 3 macam, waladun nasab, waladus sabab, waladun mukhlad. Oh, bininya mengaji malam Ahad. Ada aja jawabannya. Itu anak tuh kan ada pasti pang anak keturunan murid gin anak. Duit nang disadakahkan gin jadi anak. Ya kalau nah waladun mukhlad, waladun sabab. Nah, gitu. Jadi hidup jangan sakit hati munya belum diberi anak. Mudahan paham. Nah, gitu. Nah, dinto diberi rupanya berpikir juga Nabi Ibrahim kawini budak ulun Siti apa? Siti Hajar inya ulun merdeka akan sekalinya kawin ternyata lahirlah Ismail dengarkan ya Allah doa ulun maka lahirlah Nabi Ismail itu sekalinya Nabi Ibrahim nih kena naik ke rumah Siti apa kan menghilangi anak Ismail rupanya timbul cemburu tuh ngaran manusia tuh wajar cemburu tuh lah girah cemburu jadi Tuhan tuh melihat kecemburuan Siti Sarah lalu Allah menyuruh Nabi Ibrahim bawa Ismail halus dengan Siti Hajar kemana tulak ke Makkah. Nah itulah cikal bakal kota Makkah ya nang ada Safa Marwah kisahnya. Dengan jasa Siti Sarah Tuhan luar biasa. Tuhan jadikan Siti Sarah pun batianan maka lahirlah Nabi Ishak yang ada akan Yakub tuh ya Isra tuh artinya berjalan menuju Allah ilallah Isra berjalan kepada Allah. Ishak itu artinya tertawa karena orang tertawaan rasa kada percaya orang tua umur nang 80-70 tang betianan maigau kajar punya orang tua betianan. Nah gitu rezeki kada kawa aja sih dia itu ada hanya ulun mantasmihai orang itu ulun guru aya bisi anak alhamdulillah diberi Tuhan bulik umrah aja
Dinto padahal bini ulun umur 40-an sudah. Nah, dinto kada kawai guru ya rezeki. Rupanya ulihi di Makkah saka. Gitu teh ulihi di Makkah. Jadi di Makkah tuh mustajabut doa. Jadi nang mana-mana nang belum diberi anak cobaan tolak umrah. Jangan cobaan bujur-bujur juga. Banyak minum banyu Zam-Zam di sana laki bini berdua munya kawa bak kumpul di hotel. Jangan di depan orang lah. Artinya mudahan berkat Makkah, mudahan berkat Madinah, mudahan diulihi anak. Bulik sekali jabat ya nan. Dual mustajabat kalau di Makkah tak. Inta cuma bini umur anu sudah maigau ngarannya. Maigau ishaktornya tertawa karena orang lain tertawaan. Nah disinilah orang-orang Yahudi maulah lorong kesempatan menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya orang kada ketujuh tuh dicari orang. Pahamilah, orang kada ketujuh sing banyak kan nang baik cuma kada ketujuh. Nang sedikit nang kada baik itu nang dihungkit-hungkit orang, dipiral-piralakan orang. Nah pegerang Muhammad itu budak. Karena anaknya siapa? Siti Hajar. Karena Hajar itu budaknya Sarah. Dinto kisahnya. Jadi sekali lagi Nabi Muhammad bukan budak, Nabi Muhammad orang merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah kemudian pulang sambungannya. Mana pulang sambungannya tadi? Merdeka. Lagi dilebihkan Allah Ta'ala daripada segala makhluk. Ya kah? Nabi kita tuh orang yang paling mulia pada makhluk. Itu seluruh makhluk. Hatta Jibril. Hatta Ibrahim. Itu tak. Jadi orang yang paling mulia makhluk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kada kawang ini kada kawang ini kada kawang. Kada kawa. Jadi kada kawa behiri kada kawa. Nggih, nya Allah bakahandak tuh Allah. Allah bakahandak. Allah lebihkan Nabi kita Muhammad nggih dibandingkan makhluk-makhluk nang lain. Yang untung kita beruntung banget diisi Nabi Muhammad. Nabi yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Siapa yang punya? Kita umatnya Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nah itu sugih banget, udah sugih banget. Sekalipun hidup sederhana, agama Islam, hidup sederhana, Tuhan kita Allah kada hampatung. Biar hidup sederhana Nabi kita Muhammad. Apakah itu kada kasugihan kita? Kasugihan kita nang tiga gitu tak. Nah dia tak. Ia adalah bangsa Arab. Bangsa Arab kah? Lagi Quraisy, lagi Hashim. Nah itu keturunannya Hashim, Quraisy, bangsanya bangsa Arab. Inilah keistimewaan orang Arab. Inilah keistimewaan orang Bani Hashim. Inilah keistimewaan orang Quraisy. Jadi Hashim mulia, Quraisy mulia, bahkan orang Arab mulia itu biberkati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi Muhammad. Padahal kalau kita pandang sejarah, berapa jumlah nabi semalam? Sakati 2 laksa 4.000. Sakati 2 laksa 4.000 124.000 nabi. Ternyata nabi nang Arab itu 6 ya. Satu riwayat 5 aja. Kalau kita belajar nahu 6 aja. Nah penang 6 itu Sun Syam lahu. Sun Syamlah. Sun itu fi'il amar. Sona yasunu siyanah. Amarnya sun. Qala yaqulu qaulan. Amarnya kul, ya kah? Sona yasunu siyanah.
Sun, peliharalah oleh engkau. Syamlah. Syamlah itu sejarahnya Nabi Muhammad. Syamlahu, syama'il, tarikh, sejarah, akhlak, syariatnya Nabi kita Muhammad. Gitu, jadi sun, syamlahu. Sod, soleh, Nabi soleh. Nun, Nuh alaihissalam. Apa? Sun, syamlahu. Shin, Syuaib. Syuaib itu mintuhanya Nabi Musa. Jadi punya ada orang Yahudi menyanjung-nyanjungkan Nabi Musa. Taurat kalau kitabnya tah, Nabi Musa kalau ampunnya. Cuma mahina akan ke Nabi Muhammad, mahina akan ke orang Arab. Ya kalau orang Yahudi itu lucu juga. Sama mahina akan Nabi Musa. Nah pageran Nabi Syuaib itu orang Arab, mintuhanya. Jakanya para Nabi Musa mau tampil Nabi Musa Yahudi gitu tak. Paham ya kalau? Karena Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa. Syuaib itu Arab. Soleh, Nuh, Syuaib, min Muhammadun. Nabi Muhammad, Hudun, Hud alaihissalam. Soleh, Nuh, Syuaib, Muhammad, lam tertinggal leh, lam Lut, Nabi Lut, Hud. 6 lah bontang. Anu sun, syam, lahu berarti 6. Sun, peliharalah oleh engkau. Syam, lahu akan sejarahnya Nabi Muhammad. Sun, peliharalah oleh engkau, ingat-ingat oleh engkau. Syamlahu akan perjuangan Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad. Syamlahu, syamla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu teh. Jadi Nabi itu yang bermarga Arab anam je. Berarti nang 1200 berarti 124.000 itu kebanyakannya orang Ajam itu kada Arab. Yang Arab itu nang B6 nih pang Arab. Nang sun syam lah tadi. Nah, Ajam lawan Arab siapa yang mulia? Arab. Al-Arab asyrafu minal Ajam. Arab itu lebih mulia daripada Ajam. Padahal nabi-nabi itu rata-rata orang Ajam. B6 ja nang Arab toh. B6 ja. Mengapa orang Arab jadi mulia? Padahal yang banyak yang jadi nabi orang Ajam. Jawabannya satu, biberkati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad. Nah sudah, mudahan kita dapat berkah, amin. Itu terbuntung itu. Namanya adalah Muhammad. Adalah Muhammad. Anak oleh Abdullah, anak oleh Abdul Muthalib, anak oleh Hashim. Ya kah? Anak oleh Abdul Manaf. Ya kalah? Abuhu Abdullahi Abdul Muthalib wa Hashimun Abdul Manaf yantasib. Mengapa jadi inggan nang Abdul Manaf? Nah, di dalam sarah Aqidatul Awam nggih, ternyata kita mengenal detu Nabi ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu ain sampai ke Abdul Manaf. Jangan kada tahu. Nabi Muhammad siapa kuitannya? Kuitan siden. Abdullah. Abdullah anak siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib anak siapa? Anak Hashim. Hashim anak siapa? Abdul Manaf. Sabretaan kita harus tahu di ngaran tak. Adapun ke atas itu fardu kifayah.
hamai kala biar orang alim aja ini perwakilan menggugurakan fardu kifayah. Jadi kalau Imgan Abdul Manap perduain tak. Dan diparanakan oleh ibunya Aminah, beranak-beranaknya di kota Makkah. Nah, jadi Nabi lahir di Mekah gitu. Mekah itu buntungnya pusat dunia. Tahu juga di pusat. Ini pusat nih. Pusat itu andaknya paling bawah, paling atas atau di tengah-tengah? Tengah-tengah. Ngaran pusat tuh harus di tengah. Pusat ngarannya. Nah, Mekah itu pusatnya bumi. Jadi Allah sengaja melahirkan Nabi kita Muhammad di kota Mekah itu menjadikan dalil bahwasanya Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Kita belajar kitab Bajuri, ada masalah jadi qadhi, masalah jadi mufti. Di antara adab-adab jadi qadhi mufti, kantor qadhi, kantor mufti itu harus di tengah-tengah. Inta supaya orang hulu kada jauh menunti, orang hilir kada jauh menunti. Punya kantor qadhi di hulu itu sudah kada adil, nyaman hulu pada hilir, taparak. Paham? Nah, itu buntung itu. Jadi qadhi itu jadi mufti, jadi qadhi itu cangang aja harus adil. Karena itu dicangangi, karena itu dicangangi. Karena itu karena jadi punya bapandir itu kena bapandir itu pulang dicangangi. Kada boleh ngintu jadi itu dia dicangangi. Ah, ini bisa kan ada perhintalo ada 2 rak. Korupsi sudah. Nah, ini ditakutan akan nih. Into cangang aja adil, cangang tak. Kada gegampangan. Jadi qadhi itulah mendudukakan harus sama itu. Jadi Nabi Muhammad tuh mengapa di Mekah? Ini dalil menunjukkan Nabi Muhammad itu rahmatan lil, dan agama Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad memang untuk seberataan orang, kapatan linas. Lain nabi-nabi yang lain untuk kaumnya masing-masing. Nabi Muhammad seluruh manusia. Terbukti adanya HP. Ya Allah, nih HP yang kita TV, HP ini nah ini dalil menunjukkan syariat Nabi Muhammad itu kayak apa aja Nabi Muhammad itu jar. Nah, ini buktinya sudah TV, HP itu nah jadi dalil syariat Nabi Muhammad itu ke seluruh dunia. Nah, kemudian mulang sambungannya. Apalagi tatkala genaplah umur 40 tahun dijadikan Allah Ta'ala Nabi, lagi pesuruh pada sekalian manusia, yakah umur 40. Karena 40 itu puncak-puncak puncak umur dewasa. 0 sampai 15 kanak-kanak, 15 sampai umur 35 pemuda, 35 sampai umur 50 dewasa, 50 sampai 70 orang tua, 70 sampai titik-titik orang tua bangka. Terbuat bangka sudah. Nah, berarti umur 35 ke 50 itu umur dewasa. Ini masa siadah, zamanus siadah, masa memimpin. Ini zamanul hilm, orang kada penyarikan, kada emosional, ya kan? Nah, bisa isar, bisa mengalah, bisa mengutama akan orang. Karena munya jadi pemimpin di tinggi daerah ngalih. Penyarikan ngalih. Jadi umur 40 tuh umur siadah, umur memimpin. Itu rata-rata Nabi umur 40. Sabar disambati orang. Cobaan anom tuh bisa betampar tak? Darah muda, darah remaja, berpikirnya sekali saja. Au kama kala Roma Irama. Itu riwayatnya tuh. Lainang tuha panjang berpikir, panjang rana.
Kayaknya iba Islam juga, esaknya ujung-ujung ba Islam juga Nabi Muhammad tuh. Wah, ada kegampangan kalau kita disuruh jadi nabi selesai bakal lahi alam. Kada penyabar nabinya. Kita. Nah, gitu. Nah, kemudian bolang sambungannya. Gitu lah. Lawan dasar belayan terkadang guru tuha guru anom tuh dasar layan. Guru anom tuh darahnya tertinggi saya kira. Siapa yang melihat ulangan bungsal mata. Gitu. Amin ujar seberataan. Salahnya ada di belakang meniru membuka kitab. Jurang. Kan kada mendengar dulu tadi berdoa. Siapa meniru bungsal mata? Aku jinya kada amin. Jujur juga. Nang amin bebuhan ikam tanggung jawab. Jadi aku tadi umpat teh, ikat teh penyahuti tadi. Aku menyahuti ya, cuma kada amin. Kadanya gemit, aminnya nyareng. Gitu. Datang guru tuha, guru tuhala, datang guru tuha. Apa nih sini kitab nih beandak di muka ini apa nih? Anu guru tadi jar guru anom nyuruh kada boleh maniru menyamiru bungsal mata. Boleh kakan di sini boleh kan? Ini tauhid nang aja sih dan. Ikam punya salah bakapiran. Jujur juga. Ada pertanyaan berapakah Tuhan? 3 aja. Kafir. Hati-hati itu kan. 2 aja kafir apalagi 3. Aku nang aja guru Tuhan maulah soal nih membuka ke kitab. Ikam hendak berhafal lah. Mana gerang pintarnya aklon ikam. Laju ambil kitab. Maksud ulan inilah. Cuma bagus saja ada jalal ada jamal bagus itu tuh. Cuma nang kita sahid orang tuha tuh berpikirnya tuh model gitu lah. La nufarriqu baina ahadin min rasulih. Bagus dia berataan bagus dia. Ada yang jalal, ada yang jamal, bagus dia berataan. Dinta munya kada ada jalal kada masak nasi. Ya lah. Nah, dinta kan kada bebentuk kalong bunil kada ada jalal, kada bebentuk lading pisau kapak anu napa itu perang cengkok munyak kada ada jalal ngintu nang si jalal tu maulah bentuk gitu. Jadi seberataan bagus saja. Nah kemudian mulang sambungannya apalagi tak menyuruh masuk Islam maka duduk ia di Mekah. Kemudian daripada menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun lamanya. Kemudian berpindah ia ke Madinah. Maka duduk ia di Madinah 10 tahun. Membawa segala manusia masuk kepada agama Islam. Masya Allah. Jadi dakwah Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berarti jumlahnya berapa tak? 23 tahun. Sukses Nabi kita Muhammad. Sukses. Dan perang sabil ia dengan orang kafir dan munafik, menyuruh masuk agama hingga nyatalah dengan dia akan agama Islam. Itu di dalam sejarah. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Inilah dakwah nang karena Allah. Inilah dakwah yang ikhlas. Dalam jangka 23 tahun, ini bukan di sana, ini bukan di sana. Kota Mekah, termasuk kota Taif, kota Mekah dengan kota Madinah seberataan orang Islam. Yahudi keluar, orang kafir pun keluar. Kadada orang kafir seberataan Islam. Kemudian datang Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, Khulafaur Rasyidin. Yang beempat ini sukses. Apakah suksesannya ulang? Menjadikan jazirah Arab, menjadikan jazirah Arab dalam jangka berapa tahun? Jazirah Arab itu kan dari Yaman naik ke atas sampai ke Baitul Maqdis, jazirah Arab, atau sampai ke Kufah, ke Basrah, ke arah timur. Itu seberataan orang menjadi agama
Islam sukses. Lalu ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah, ada dinasti Utsmaniyah, ada dinasti Fatimiyyin. Seberataan itu menjadikan Islam ke seluruh dunia. Kelima benua. 5 benua itu apa yuk? Asia, Australia, Afrika, Amerika, Eropa. 5 benua. Lain benua 5 amun teh. Islam, Islam. Nah sudah, mudahan kita mati beriman, mudahan kita mati Islam, mudahan kita mati jadi umat Nabi Muhammad, diakui oleh Nabi Muhammad, kita umatnya Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Kemudian pulang sambungannya, apalagi tak? Dan genaplah umurnya 63 tahun, yalah. Maka kembali ia ke rahmatullah daripada negeri yang panah kepada negeri yang baka, dan ditanam ia di Madinah. Ditanam tuh dikubur. Mudahan sampai ziarah, amin. Adalah kubur yang maha mulia itu di Madinatul Munawwarah. Mudahan kita ziarah ke makam Nabi Muhammad, amin. Siapa orang yang tulak haji cuma kada ziarah ke Madinah, itu ziarah hajinya kada berkah. Japa kada beadab lawan Nabi kita Muhammad. Yang melajari haji siapa? Nabi. Khuzu anni mana sikakum. Ambil oleh kalian daripada aku akan cara umrah, cara haji. Nabi gurunya, Nabi melajari tawaf sa'i. Ya kah? Sekali tolak haji kada ziarah ke Madinah, itu kada beadab. Suul adab. Jadi kada kawa melingkawi Nabi itu, kada kawa. Kada kawa jemping itu, kada kawa. Kada kawa meninggalkan Nabi Muhammad, kada kawa. Asyhadu an la ilaha illallah. Tatinggalu asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islamnya kada sah. Paham? Nah, dinta ada kegampangan. Jadi Nabi Muhammad itu kada kawa dilingkau. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa kada bisa berterima kasih lawan manusia, kada bisa berterima kasih lawan kuitan, kada bisa berterima kasih lawan perguruan, kada bisa berterima kasih lawan Nabi kita Muhammad, lam yaskurillah. Orang tuh sama kada bisa berterima kasih, bersyukur lawan Tuhan. Paham ya lah? Nah, itu sama itu. Nah, kemudian pulang bermula kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih baik, tiada celak di dalam baik rupa putih warnanya. Nabi itu ahsanu khalqan wa khuluqan. Laqad ja'akum rasulun min ampusikum. Satu qiraat min ampasikum. Ampas itu isim tabdil daripada nafis. Nafis itu nang larang, nang berharga. Orang yang paling larang di antara engkau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu al-Mustafa, diambil kata-kata safa, mispat itu saringan teh. Saringan. Sapa itu bersih. Nabi itu disaring. Jadi penghabisan saring adalah Nabi kita Muhammad. Minal ikhtiar, minal mukhtar. Nabi Muhammad itu al-Mustafa, Nabi Muhammad itu al-Mukhtar. Khair, ikhtiar. Orang yang terpilih yang paling baik adalah Nabi Muhammad. Itu tuh. Jadi Nabi Muhammad tuh kada ada wadaannya. Nabi Muhammad tuh kada ada calaannya. Baik itu khalqan wa khuluqan. Munya ada orang mawada lawan mencela. Bukan salah Nabi Muhammad, salah orang kafir hati hiri dengki. Sing nyamanan bingka dipadakan pahit liurmu. Abu Jahal, Abu Lahab. Ya kalau sing tarangan ari dipadakan kadap, matamu nang betahi mata. Min Ramadin sakit mata. Ya kala nah dinta
Nabi dia ada calaannya bang. Baik nang fisik Nabi kita Muhammad, hidungnya, matanya, apa awakannya, kulitnya, kadada giginya, kadada celaan. Gitu tuh. Mudahan kita rindu lawan Nabi Muhammad. Anak acil dirindui ya. Mengapa Nabi Muhammad kada rindu ha? Ya kalau ano naik channelnya ke atas, naik ganti anak acil ke atas, intikal, hijrah. Ini satu Muharram parak sudah hijrah. Asalnya utak mengingat dunia, mudahan mengingat akhirat. Paham? Nah, gitu. Jangan umur aja berpanjang, mudahan akal berpanjang. Kalau landang sana, punya sakilan aja awam ngarannya, bekilan-kilan supaya jadi orang hawas. Gitu. Mudahan kita rindu lawan Nabi kita Muhammad. Gitu. Akhlaknya dintu juga. Tidak ada orang yang paling pemurah kecuali Nabi kita Muhammad. Tidak ada orang yang penyabar kecuali Nabi kita Muhammad. Pokoknya seluruh akhlak mahmudah itu berada di Nabi kita Muhammad. Ya rajulan khus biyadi bi Rasulillah. Ya Allah, ya rajulan khus biyadi. Nabi Muhammad tuh antar rajulu, alif lamnya lil kamal, alif lamnya istigrak hasaisul afrad, seluruh hasais nabi mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, dan seluruh nabi apa aja akhlak mereka itu tertajun di dalam akhlaknya Nabi kita Muhammad. Istigrak hasaisul afrad. Sebagaimana kitab, berapa jumlah kitab seberataan tatajun di dalam Al-Quran, dintu jua mukjizat Nabi, dintu jua akhlak Nabi-Nabi seberataan ada di dirinya Nabi Muhammad. Mudahan cinta lawan Nabi Muhammad, mudahan rindu Nabi Muhammad, mudahan ketemu lawan Nabi kita Muhammad. Amin ya Allah. Syahdan bahwa kasih akan sekalian Nabi itu daripada syarat iman. Jadi mencintai Nabi itu syarat iman. Ya Allah. Dan mengetahui akan banyak bilangan mereka tiada daripada syarat iman. Maka barang siapa mendustakan atau benci akan segala nabi atau salah satunya, itu menjadi kafir. Mudahan kita jangan jadi orang Yahudi. Yahudi itu apa? Yahudi itu buuntungnya maghdubi alaihim. Mudahan kita jangan jadi orang Nasrani. Nasrani itu apa? Nasrani itu dolin. Jadi ada maghdubi alaihim, ada dolin. Mudahan kita gairil magdu, mudahan kita walad dolin. Inilah ihdinas siratal mustaqim. Agama Islam jalan yang lurus. Umat Islam bukan umat yang magdubi alaihim. Gair itu kan nabi tuh. Gair itu ya la ya gair. Gairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Napa gerang orang Yahudi? Orang Yahudi itu menyanjung ke Nabi Musa, mawada lawan Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad. Bahkan orang Yahudi itu wani menyambat Isa tuh anak kampang, anak penjinah. Ya ujar Maryam, walam aku bagian, aku kada berjinah. Walam aku bagian, aku kada berjinah aja Maryam. Orang Yahudi memadakan berjinah Maryam itu lawan kaum di masjid. Kaum masjid Baitul Maqdis. Apa ngarannya Yusuf? Yusuf jadi kaum. Dinto. Kada masuk akal kalau jar betianan saurangan. Kada tahu itu karamat. Cuma itulah ujian Bani Israel waktu itu. Gitu, paham? Dan Yahudi mahina akan lawan Nabi, bahkan hendak membunuh lawan Nabi Muhammad. Di tujuan Nasrani, orang Nasrani menyanjung ke Nabi Isa, cuma mahina akan ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nasrani nang luput, paham insya Allah. Nah,
Kita apa? Kita umat Nabi Muhammad dilajari Tuhan di dalam Al-Quran. Mudahan akhlak kita akhlak Quran, mudahan akhlak kita akhlak Nabi kita Muhammad, akhlakun Muhammadiyah. La nufarriqu baina ahadin, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita kada boleh membedakan rasul-rasul itu bagus berataan. Kita beriman ke Musa, kita beriman ke Isa, ya kah? Kita beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi Yahudi, jangan jadi Nasrani. Mereka memuji Nabi, menghina akan Nabi yang lain. Itu namanya ta'assub. Memuji banget lawan guru kita, menghina akan ke guru lain. Itu kada boleh. Sekalipun kita kada pernah belajar lawan guru Fulan bin Fulan, kita belajar lawan guru Fulan bin Fulan, silahkan kita memuji guru kita, pasang satu. Jangan rendahkan, jangan hinakan guru yang lain. Sekalipun itu bukan guru kita. Kita terkadang berpikir sama ini, aku wan aja menyambet sidin, nya kada guruku juga ajar. Jangan. Jangan. Di dirinya ada ilmu Nabi Muhammad. Di dirinya ada ilmu Nabi Muhammad. Sekalipun kita kada pernah belajar satu huruf, ya Allah, man allamani harfan, siapa orang yang melajari aku satu huruf, ujar Sayyidina Ali, insya'a faba'a wa insya'a a'taqa wa insya'a wa insya'a wa insya'a. Sekalipun kada pernah belajar, kita lawan guru tuh cuma sidin orang alim, kita hormat kita. Kada boleh kita sanjung guru kita, hina akan guru orang. Berarti karakter kita karakter Yahudi, karakter kita karakter Nasrani. Kita kan umat Nabi Muhammad, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Mudahan paham. Puji seluruh ulama kita, puji seluruh habaib kita. Jangan kita pitak-pitak antara habaib dengan ulama-ulama. Silahkan kita memuji guru kita, jangan hinakan guru yang lain. Sekalipun kita kada pernah belajar lawan sidin. Mudahan hati berasih, mudahan hati berasih. Umat Nabi Muhammad saya seberataan, umat Nabi Muhammad seberataan. Kemudian yang kelima kah? Iya, percaya akan hari kemudian. Hari kemudian tuh ya hari kiamat lah. Nah, ingin situ kita tahan. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki. Mudahan umroh haji, anak cucu kita mudahan alim-alim, mudahan soleh-soleh, mudahan beruntung, mudahan bakti, mudahan memberi syafaat ke kita. Yang paling penting mudahan kita mati husnul khatimah. Bisiril Fatihah.